Caracas, ibu kota Venezuela yang biasanya akrab dengan lampu-lampu kota yang menempel di lereng-lereng bukit seperti kalung kusut, tiba-tiba berubah seperti neraka yang dikirimkan secara mendadak. Sabtu, dini hari di tanggal 3 Januari, sedikitnya 7 ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Venezuela tersebut, diiringi munculnya bola api raksasa dan asap hitam pekat ke angkasa. Suara gemuruh rentetan dentuman memecah keheningan malam, membuat penduduk berhamburan ke jalanan tanpa jelas apa yang tengah terjadi. Beberapa ledakan itu terkonsentrasi di wilayah selatan ibu kota, tidak jauh dari kompleks militer. Sesaat setelah ledakan pertama yang terjadi sekitar pukul 1.50 waktu setempat, aliran listrik di wilayah sekitar pangkalan langsung padam total. Kota Caracas dalam sekejap berubah gelap gulita, menambah kepanikan masyarakat yang kebingungan mencari tahu apa penyebab semua ini. Hingga kemudian dalam hitungan menit, pemerintah Venezuela mengumumkan status keadaan darurat nasional. Melalui pengumuman itu, maka satu hal menjadi sangat jelas, bahwa konflik laten antara Venezuela dan Amerika Serikat yang telah memanas selama berbulan-bulan, kini meletus menjadi serangan terbuka. Ledakan di jantung Caracas itu menandai dimulainya babak baru yang berbahaya dalam sejarah geopolitik Amerika Latin. Ledakan dan serangan di awal tahun 2026 ini tentu bukan muncul tanpa tanda. Karena di sepanjang paruh akhir tahun 2025, hubungan Washington dan Caracas terus memburuk, dihiasi ancaman, sanksi, serta manuver militer. Donald Trump yang kembali menjabat usai pemilu kontroversial tahun 2024 mengadopsi sikap jauh lebih keras terhadap rezim sosialis Maduro dibanding pendahulunya. Washington menuduh Maduro menjalankan negara narkoba dan mengklaim bahwa pemilu Venezuela tahun 2024 penuh dengan kecurangan, sehingga Maduro dianggap tidak sah sebagai presiden. Pemerintahan Trump terbuka menyerukan pergantian rezim di Caracas dengan alasan memulihkan demokrasi dan memberantas korupsi narkotika. Sebaliknya, Maduro menuding Amerika Serikat memiliki motif gelap, yaitu merampok minyak yang menjadi harta berharga Venezuela. Sebagaimana telah umum dipahami, Venezuela memang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia, dan sejak lama Washington dituduh bernafsu menguasainya. Sejak era mendiang Hugo Chavez, narasi bahwa Washington ingin menjatuhkan pemerintahan sosialis demi minyak telah tertanam kuat di benak pendukung rezim. Maduro berulang kali menegaskan apa yang dihadapi Venezuela adalah upaya kolonial gaya baru, kampanye imperialis yang ingin menyingkirkan dirinya dan menguasai kekayaan alam negeri. Perseteruan ini kian memanas pada Agustus tahun 2025. Tanpa banyak gembar-gembor, Amerika Serikat melakukan pengerahan militer terbesar ke Laut Karibia dalam beberapa dekade. Satu gugus tempur kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk kapal induk tercanggih mereka, ditempatkan di perairan sekitar Karibia dan pantai utara Amerika Selatan. Ribuan tentara tambahan digelarkan, menjadikan keberadaan militer Amerika Serikat di kawasan itu sebagai yang terbesar dalam beberapa generasi. Amerika berdalih bahwa ini adalah bagian dari operasi memerangi perdagangan narkoba transnasional menarget kartel yang menggunakan rute Laut Karibia. Namun, bagi Caracas dan sekutunya, operasi penegakan hukum ala Amerika Serikat ini tidak ubahnya ancaman invasi terselubung. Ini sama seperti ketika Amerika Serikat menjarah Irak dan negara-negara lain. Benar saja, mulai awal September tahun 2025, laporan demi laporan muncul tentang serangan misterius terhadap kapal-kapal di Karibia serta Pasifik Timur. Kapal-kapal yang diduga membawa narkoba dihantam secara tiba-tiba oleh pesawat tempur atau kapal perang tidak dikenal. Washington kemudian mengakui pihaknya melakukan lebih dari 30 serangan terhadap kapal yang dituduh menyelundupkan narkotika. Dan hasilnya, menurut data yang diumumkan pemerintahan Trump sendiri, hingga akhir tahun 2025, setidaknya 35 kapal telah diserang dengan 115 orang tewas. Trump berdalih itu adalah langkah yang sangat perlu untuk membendung aliran obat bius ke Amerika Serikat. Bahkan menyatakan Amerika Serikat
berada dalam konflik bersenjata melawan kartel narkoba. Namun demikian, banyak negara mengecam aksi tersebut sebagai pembunuhan ekstrayudisial di luar hukum. Para pakar pun mencatat bahwa peran Venezuela dalam perdagangan narkoba global relatif kecil, umumnya hanya sebagai wilayah transit belaka. Karena itu, alasan perang narkoba dinilai tidak proporsional dengan serangan mematikan yang dilakukan. Tidak hanya memukul kapal, Washington juga mulai menyasar infrastruktur Venezuela. Awal Desember tahun 2025, sebuah serangan drone rahasia menghancurkan dermaga terpencil di pesisir Venezuela yang diduga digunakan oleh geng untuk menyelundupkan narkotika. Media Amerika Serikat, CNN melaporkan jika CIA berada di balik serangan itu. Uniknya, serangan itu dilakukan saat dermaga kosong dan tidak menimbulkan korban, seolah menjadi tembakan peringatan bahwa Amerika Serikat bisa menyerang kapan saja. Maduro meradang dan menyebut aksi diam-diam itu sebagai provokasi serius yang melanggar kedaulatan serta perjanjian internasional. Caracas bahkan memprotes bahwa Karibia seharusnya menjadi zona damai bebas militer sesuai kesepakatan regional. Sementara itu, di Washington, Trump justru semakin percaya diri. Pada pertengahan Desember tahun 2025, ia mengumumkan penetapan pemerintah Venezuela sebagai organisasi teroris asing, menyamakan rezim Maduro dengan kelompok teroris. Ia juga menggandakan hadiah untuk informasi yang bisa menangkap Maduro, yang sejak tahun 2020 memang telah didakwa di Amerika atas tuduhan narkoterorisme. Langkah ekstrim lainnya, Trump mendeklarasikan blokade penuh terhadap semua kapal tanker minyak yang terkena sanksi masuk dan keluar Venezuela. Lewat blokade ini, Angkatan Laut Amerika secara aktif mencegat dan menyita tanker yang dicurigai membawa minyak Venezuela ke pasar gelap internasional. Bahkan, tanker raksasa Centuris yang hendak mengirim minyak ke negara Cina ikut dihentikan dan disita di lepas pantai Venezuela pada akhir Desember. Trump tanpa basa-basi menyebut minyak sitaan itu akan disimpan atau dijual demi kepentingan Amerika Serikat, sebuah pernyataan yang bagi banyak pihak terdengar seperti perampokan terbuka. Tindakan dramatis ini membuat jutaan barel minyak Venezuela menganggur tertahan di kapal-kapal yang kini takut berlayar. Beijing mengecam penyitaan kapal sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara Panama, negara bendera kapal tersebut, memprotes kapal itu telah bertindak curang dengan ganti nama dan mematikan transponder demi menghindari deteksi. Di panggung diplomasi global, Venezuela tidak sepenuhnya sendiri. Cina dan Rusia segera menyatakan dukungan terhadap Maduro menghadapi blokade Amerika. Kementerian Luar Negeri Cina menegaskan bahwa Venezuela berhak menjalin hubungan dagang dengan negara manapun dan menentang segala sanksi sepihak ilegal. Cina adalah pembeli terbesar minyak Venezuela atau sekitar 4% impor minyaknya, keberatan keras karena kapalnya diintervensi. Moskow pun mengutuk eskalasi Washington di Karibia yang dinilai membahayakan pelayaran internasional serta stabilitas di kawasan. Rusia menegaskan dukungan penuh bagi pemerintah dan rakyat Venezuela dalam situasi saat ini. Selain kecaman diplomatik, Cina dan Rusia disebut-sebut meningkatkan bantuan intelijen serta pertahanan senyap kepada Caracas, meski detailnya masih dirahasiakan. Sedangkan Iran, sekutu Venezuela lainnya, tidak ketinggalan lantang mengutuk ancaman militer Amerika Serikat sebagai tindakan gegabah melanggar kedaulatan. Dan setelah semua adegan panas itu, kini Amerika Serikat benar-benar ingin menghancurkan Venezuela.